Mungkin kita lanjut terlebih dahulu lah ya. Nanti mungkin kita buka tanya jawab terkait dengan materi. Atau materi-materi yang kita bahas saya share juga di YouTube ya. Silakan Anda kalau misalkan ingin mengulang-ulang lagi materinya, silakan ditonton saja. Gitu ya. Nah, ini kita akan bahas mengenai Z-score gitu ya. Kalau Z-score ini sebetulnya materi yang kemarin juga sudah saya bahas ya sekilas gitu ya. Tapi ternyata saya lihat RPS ada materi khusus mengenai Z-score gitu ya. Z-score ini kita bayangkan sebuah skor yang dikonversi gitu ya. Untuk menentukan keputusan dan untuk menentukan di mana letak distribusi individu di distribusi yang normal. Katakanlah misalkan begini, ada misalkan yang masuk di UMB itu, ya, di UMB itu psikologi Bandung ya. Nah, psikologi UM Bandung itu berasal dari SMA X gitu ya, SMA Z dan SMA O gitu ya misalkan. Kemudian untuk masuk ke seleksi ke psikologi UM Bandung ini menggunakan nilai rapot gitu ya. Nilai rapot matematika misalkan. Nilai rapot matematika. Nah, nilai rapot matematika dari misalkan ada calon mahasiswa A, calon mahasiswa B, calon mahasiswa C, calon mahasiswa D, calon mahasiswa E di kelas di SMA X gitu ya. Dan juga calon mahasiswa F, G, H, I, J berasal dari SMA yang sama. Terus dari SMA K, L, M, N, O. Nah, gitu ya. Misalkan SMA X ini dia nilai matematikanya 80. Ini misalkan 79, ini 76, ini 60 misalkan, ini 81 gitu ya. Nah, di SMA Z nilainya 92, 99 misalkan kalau ada ya, misalnya 93, 95, kemudian 90. Nah, gitu ya. Kemudian di SMA O ini 75, 80, 72, 77, 70. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini adalah calon mahasiswa psikologi UM Bandung dari nilai matematikanya. Nah, kalau misalkan kita runut gitu ya, kita urutkan nantinya kan yang nanti nilainya paling tinggi 99 gitu ya, sampai rentangnya yang paling kecil adalah 60 gitu ya. Kalau diurutkan seperti itu. Namun untuk mengambil keputusan gitu ya, kira-kira kalau misalkan yang diambilnya itu adalah 10 yang diseleksinya itu ternyata yang masuknya cuma 10 orang, kuotanya 10 orang. 10 orang. Kira-kira mahasiswa yang mana yang pantas masuk ke psikologi UM Bandung?
Halo? Halo? Suara saya ada? Ada Pak. Ada ya. Kira-kira yang berhak masuk ke psikologi UM Bandung itu yang mana? Mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, atau mahasiswa M, N, O? Yang nilainya 10 terbesar, Pak. Yang nilai matematikanya. Iya, 10. Mahasiswa mana aja tuh? Yang ranking 1 adalah G. Yang ranking 1 berarti yang B, terus yang mahasiswa B, I, I, terus H, H, F, F, J, 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 E, terus berarti E, 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 A sama L, E, terus A L, sama L. L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L, B, B sama M. D sama M. Nah, gitu ya. Ini menurut siapa tadi kamu namanya? Aliza, Pak. Aliza dan teman-teman yang lain, bahwa ternyata yang masuk itu adalah G, I, H, F, J, E, A, L, B, dan M. Tuh. Ah, ini cukup fair tidak? Kira-kira cukup fair menentukan keputusan bahwa ini yang bisa masuk ke apa namanya itu, ke psikologi UM Bandung. Kayaknya harus ini dulu deh, Pak, dari rata-rata tiap SMA-nya, karena tiap SMA punya bobot yang berbeda. Nah, iya, misalkan ternyata, misalkan informasi lain, kita butuh informasi lain, misalkan. Artinya gini, bahwa angka yang muncul, angka yang tampak dalam apa namanya itu, dalam skor itu sebetulnya maknanya belum sepenuhnya kita bisa pahami, gitu ya. Perlu ada informasi lain terkait dengan seberapa ratanya. Misalkan katakanlah di sini rata-ratanya adalah 90. Kalau yang ini rata-ratanya adalah misalkan rata-ratanya adalah 80. Kalau yang ini rata-ratanya adalah 60. Kira-kira yang keputusan kita berubah tidak? Pasti berubah gitu kan? Tentunya yang memiliki nilai yang lebih bagus itu bukan yang ini. Kendati pun nilai-nilainya 90. Tapi kalau rata-rata di sekolahnya itu memang 90, artinya nilai 95, 93, 99, dan 92 ini ya paling cuma berapa gitu ya. Atau misalkan kita gabungkan rata-ratanya berapa gitu ya. Jadi rata-rata apa namanya itu nilai yang ini. Nah, nilai-nilai yang 75, 72, 77 itu kan belum tentu rendah. Nah, gitu ya. Nilai 92, 99, dan 93 ini belum tentu tinggi. Nah, inilah perlu ada konversi. Gitu ya. Konversi. Dari skor X menuju skor yang standar. Nah, yakni skor Z. Kalau ini biasanya X gitu ya. Kalau misalkan skor tampak itu simbolnya X gitu ya. Nah, lalu perlu ada konversi ke skor Z. Nah, skor Z ini gitu ya berfungsi untuk membuat X yang tidak comparable menjadi X yang atau skor yang comparable. Gitu. Agar apa namanya itu compare-nya itu
perbandingannya itu setara gitu. Nah, ini adalah fungsi Z gitu ya, fungsi Z score. Sehingga kita tahu gitu ya, tidak hanya angka, tapi di mana letak individu tersebut di area distribusi normal. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Gitu. Artinya untuk mengambil keputusan bahwa suatu yang tampak atau skor tampak itu meaningful gitu ya, punya makna, itu harus diperbandingkan dalam distribusi normal. Distribusi normal. Karena distribusi normal ini adalah gejala umum gitu ya, gejala umum yang menjadi menjadi hukum dari distribusi gitu ya. Bisa jadi skor yang tampaknya mah ada yang mungkin 90-an gitu ya. 90, ada yang skor tampaknya 60 ya, tergantung bagaimana tergantung bagaimana di sekolah itu menetapkan kategorisasi gitu kan. Namun ketika dikonversi dan diperbandingkan berat di posisi mana si angka yang muncul atau skor tampak itu berada di dalam distribusi, nah itu baru kita pahami. Ternyata misalkan berada di sini, artinya di sini itu masuk pada area rata-rata gitu ya. Atau misalkan di luar dari area rata-rata ternyata, nah ini mungkin lebih meaningful gitu ya, di atas rata-rata. Lalu kemudian lebih atas dari rata-rata lagi gitu ya. Itu kan bisa kita jadikan ukuran gitu. Nah, skor Z ini gitu ya, skor Z ini memberikan pembagian gitu ya, pembagian menurut ukuran baku dari pengukuran statistik. Gitu ya. Jadi misalkan gini, ini adalah penggaris gitu ya, penggaris ini 0, ini misalkan 15 ya, penggaris 15, ini ini penggaris yang 30 cm gitu ya, 15 ini 30 misalnya. Nah dari 0 ke 1, nah gitu ya, dari 0 ke 1, 1 ke 2 gitu ya, ini satuannya apa? Dari 0 ke 1, 1 ke 2 misalkan, ini satuannya apa? 1 cm kan? 1 cm. Yang dimana jarak 1 cm ini adalah 10 mm, gitu kan? Sehingga di mana-mana sama jarak 1 cm itu, mau di Indonesia, mau di mana sama gitu ya, 1 cm. Ini adalah satuan gitu ya, satuan dari sentimeter, satuan dari cm. Dan lagi kalau misalkan letter, satu letter ini adalah segini, ini 2 letter misalkan. Nah, luas dari 1 letter ini gitu ya, atau misal volume dari 1 letter ini adalah satuan baku dari liter gitu ya, yang berisi mungkin ini 100 mililiter gitu kan. Iya betul ya, 1000 ya, 1000 mililiter. 1000 mililiter adalah 1 liter. Nah, ada satuannya gitu, ada. Nah, di Z ini gitu ya, Z score juga kita membuat sebuah ukuran itu ada satuannya gitu ya. Satuan jarak dari satu angka ke angka yang lain itu gitu ya, tidak hanya berkaitan dengan
jenjang, tapi juga ada jarak gitu ya. Seperti yang kita bahas kemarin. Dan di Z-score ini, gitu ya, Z-score ini lazimnya angkanya itu bergerak dari -3 sampai +3 gitu ya. Tapi sangat memungkinkan sekali misalkan jadi -4 dan sebagainya, tergantung kalau misalkan ada outlier lain dan sebagainya. Jadi ada ini. Tapi biasanya -3 ke +3 gitu biasanya. Normalnya itu. Ya. Dan satu jarak ini gitu ya, satu jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu adalah satu deviasi. Gitu. Satu deviasi. Nah, di sini nih ya. Standar deviasi. Satu standar deviasi, sorry. Satu standar deviasi. Nah, ukuran baku jarak dari satu batas skor dengan batas skor lain dalam statistik itu adalah satu standar deviasi atau satu sigma gitu ya. Ini ininya apa? Simbolnya sigma. Sampai sini mudah ya kita cerna. Jadi artinya nanti ketika misalkan skor si A ini adalah 2 sigma gitu ya, 2 sigma. Skor A adalah 2 sigma gitu ya. Sigma di mana sigmanya positif gitu ya, 2 positif sigma. Artinya di sini gitu ya. Atau di ini adalah +2. Di sini artinya ini adalah jarak 2 deviasi dari min. Gitu ya. 2 deviasi dari min. Seperti itu. Jadi dalam proses ini yang paling jadi jangkar dari suatu skor itu adalah min, rata-rata. Dimana kalau misalkan itu rata-rata itu artinya ya angkanya berada di kondisi di mana kebanyakan orang memiliki skor begitu gitu ya. Skor rata. Kita lanjut ya. Nah, standar deviasi ini tadi sudah saya jelaskan bahwa standar deviasi ini adalah unit standar dari pengukuran dalam statistik. Gitu. Yang dimana standar deviasi ini simbolnya adalah sigma. Ya, sigma. Atau kalau misalkan simbol statistiknya biasanya ada SD atau S saja gitu ya. Standar deviasi atau S aja gitu ya. Di mana standar deviasi ini adalah rata sejumlah simpangan skor pada variabel dari rata rangkaian skor gitu ya. Rata jumlah simpangannya gitu ya dari rangkaian suatu skor. Standar deviasi. Misalkan kita punya data tadi ya bahwa ada nilai 70, ada nilai 80, ada 75, ada nilai itu 83, ada 72, misalkan ada 90. Nah, gitu ya. Dengan mencari standar deviasinya adalah gitu ya. Sigmanya adalah akar dari pertama kita cari raratanya, lalu kemudian setiap dari angka ini, setiap dari X ini dikurangi oleh nilai raratanya, gitu ya. Lalu hasilnya adalah dikuadratkan lalu dibagi N. Lalu kemudian kita cari akarnya. Nah, biar lebih mudah kita beralih ke Excel.
untuk mencari standar deviasi. Yang mungkin kemarin kan sudah kita bahas ya, standar deviasi itu. Karena misalkan kita punya belum muncul. Present. Oke ya, lanjut katakanlah kita punya X. Kita cari standar deviasi ya. X. Misalkan palingnya 65, biasanya kan gitu ya, kalau skor tes matematika 65 paling ininya. Betul, 65, yang paling besarnya 99 gitu ya. Ini kita punya 20 skor lah gitu ya. 19 ke 20. Nah, kita punya 20 skor. Ya, kita punya X dari sebuah distribusi skor 20 dari 20 data gitu ya, 72, 66, 72 dan sebagainya. Lalu kemudian kita akan cari standar deviasi ya, standar deviasi di mana kita harus mencari X min M ya, X min M dikuadratkan dibagi oleh M ya. Kita cari N-nya dulu, N sama dengan N-nya adalah jumlah dari ini 20. Lalu kemudian kita cari X min M ya. Sini sebenarnya berarti sebelum X min M kita cari M-nya dulu atau min-nya dulu ya. Cari min sama dengan average dari angka ini. Min-nya adalah 82,35 ya. Lalu kemudian kita akan cari simpangan X gitu ya, simpangan dari X atau X min M gitu ya. Dengan ini dikurangi min gitu ya. Karena untuk biar terus kita blok sini ininya. Lalu kemudian klik F4 biar diapit oleh angka dolar. Nah, min 10,35 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Sama kayak gini. X min M-nya. Ada yang jauh min 10,35, min 16 dan sebagainya, oke. Nah, kemudian kita cari juga X
X min M dikuadratkan. Yang kita cari. Artinya ini dikali dengan ini plus 7 dan seterusnya. 3 terusnya. Jadi ini dikuadratkan. Sorry ya, ini salah, harusnya sigma kan ya, sigma. Nah ini anggap aja sigma ya. Sigma dari X min M dikuadratkan bagi M. Artinya kita mesti cari sigma dari X min M dikuadratkan. Ya. Terus sigma X min M dulu. Sigma X min M adalah sum dari ini kan. Oh salah ya. X min M langsung dikuadratkan ya. Jadi kita cari sum dari sigma X min M dikuadratkan. Adalah 2284,55. Nah, kemudian sigma X min M ini adalah standar, cari standar deviasinya adalah di mana dengan 22,84 dibagi N. Nah, ini variansnya. Variansnya adalah 114,228. Nah, untuk mencari standar deviasinya adalah akar kan gitu ya. Akar dari varians. Akar dari varians. Standar deviasi ini ada tanda akar ya gitu ya. Atau misalkan digambarkan ini ya. Tadi yang kita cari adalah sigma dari X min X bar dikuadratkan dibagi N gitu ya. Nah, terus ini menjadi varians gitu ya. Varians. Nah, kemudian untuk menjadi standar deviasi adalah akar dari varians. Atau di sini akar dari 114,228. Ya. Kita cari dengan kalkulator. Yang kita cari adalah akar dari 114,228. Nah, diakarkan gitu ya. Adalah 10,68. 10,68. Gitu. Standar deviasinya adalah 10,28. Ini standar deviasinya kemarin kita sudah bahas. Standar deviasi di sini adalah standar deviasi populasi ya. Populasi. Padahal sebetulnya kalau misalkan cuma segini berarti sampel ya, bukan standar deviasi populasi. Itu ya, tapi sampel. Dimana kalau misalkan kita cari standar deviasi di di Excel itu kita tinggal masukkan formula STD ya, STD populasi gitu ya, STD P. Nah, kalau STDP itu populasi dari angka-angka ini. 10,68 sama ya. Kalau ini 69 ini, kalau ini 68. Ini juga 69 sebetulnya kan 10,6875 gitu ya. Artinya 6,9 gitu ya sebetulnya. 6,9. Ya, jadi standar deviasinya sama. Kalau
Tapi kalau misalkan Anda cari di Excel gitu ya dengan data yang kecil, artinya standar deviasinya bukan standar deviasi populasi ya, tapi standar deviasi sampel. Di mana di sini itu adalah N-1 pembaginya gitu ya. Kalau tadi N gitu ya, dibagi 20, harusnya itu dibagi, nah ini nih variansnya itu bukan dibagi 20, tapi dibagi 19. Atau N-1 gitu ya. Misalkan di sini standar deviasi sampel, standar deviasi sampelnya di sini 10,96 atau 10,97 ya, 10,97 sama dengan akar dari varians sampel gitu ya, varians S, di mana apa namanya itu jumlah dari X min M kuadrat dibagi N min 1, 113,228. Kita cari di sini kalkulator akar dari 113 113,228. Akarnya adalah kok di akar lagi. 113,228 diakarkan gitu ya. 10,64 ya. 10,64. Nah, ini ada perbedaan ya. Kemarin juga kita temukan ya bahwa perhitungan di manual dengan Excel ini berbeda gitu ya. Kalau di sini menurut pakai standar deviasi sampel itu 10,97 degree of freedom-nya. Ini 10,64 gitu ya. Standar deviasi sampelnya menurut perhitungan akar dari varians sampel gitu ya. Tapi itu tidak masalah gitu. Nah, ini kita menemukan standar deviasi. Katakanlah misalkan kita pakai standar deviasi yang ini ya, 10,69. 10,69. Nah, untuk mengkonversi menjadi skor Z adalah dengan cara kita, ini skor Z, dengan cara kita itu membagi dari apa namanya itu ini. Nah, membagi dari skor X dibagi ratanya dibagi standar deviasinya untuk mendapat skor Z gitu ya. Kalau di sini misalkan kita temukan kan rata-ratanya di sini, kita masukkan nilai ini dikurangi nilai rata-rata gitu ya, nilai rata-rata dibagi oleh standar deviasi. Nah, ini akhirnya kita punya Z-score-nya 0,97. Itu. Atau misalkan kita tinggal sini saja, X min M-nya sudah ada, gitu ya, dibagi oleh standar deviasi. Ya. Nah, 1,52. Misalkan biar mudah, kita blok 7-nya, lalu kemudian klik F4, ya, lalu kita drag ke bawah dan seterusnya, ya, sampai ke atas juga. Nah, akhirnya kita menemukan skor dari Z, gitu ya. Skor Z itu adalah skor di sini, gitu ya. Semakin mendekati min 82,35, misalkan yang ini nih 84 nih, misalkan mendekati min, semakin mendekati 0,15. Nah, ini ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa skor ini
Nah, misalkan skor Z yang wait ya, sini aja. Shoot layout. Nah, itu ya. Kita bandingkan ini. Oke. Lanjut. Nah, misalkan di sini yang mudah ya. Ketika misalkan ini yang paling mendekati dari min ini adalah ini nih ya 0,15. Artinya 0,15 ini adalah berada di sinilah kira-kira gitu ya, di dalam distribusi gitu ya. Dekat dengan 0 gitu ya, dekat dengan 0, posisinya ada di sini. Kalau misalkan nilainya 80 masih 84, kita tidak bisa mengetahui 84 ini posisinya di mana sih gitu ya. Di dalam distribusi skor. Nah, tapi kalau misalkan sudah dikonversi ke Z gitu ya, 0,15 ini kita bisa bayangkan berada di mana posisinya. Ya. Begitupun ketika misalkan nilai 92. Nah, 92 ini di mana nih posisinya? Ternyata posisinya adalah di sini. 0,90 gitu ya, 0,90. Kemudian berada di sini posisinya. Di dalam distribusi. Artinya ini masih masuk kategori normal gitu ya. Kategori normal. Nah, ini sudah melebihi nilai normal. Nah, ini misalkan nilai 98. Meskipun kendati pun dari 92 sampai 98 itu kan berapa angka tuh yang terpautnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dikonversi dengan Z-score 146 misalkan. Nah, ini 146 kira-kira misalkan berada di posisi di sini. Si individu tersebut gitu ya, ada di sini. Artinya cukup jauh melenceng dari rata. Begitupun ketika misalkan ada yang nilainya 66. 66 itu sangat rendah atau bagaimana? Tergantung. Nah, bagaimana distribusinya dalam distribusi normal. Ternyata misalkan jika dipindahkan dengan skor Z itu adalah minus 1,53. Artinya di sini nih. Minus 1,53. Berarti posisinya di sini. Itu. Nah, bagaimana mengambil keputusan? Katakanlah misalkan mengambil keputusan di UMB itu yang lolos seleksi adalah yang di atas rata-rata. Nah, di atas di area sini gitu, ke sana. Jadi di area ke sini tidak lulus gitu ya. Artinya dia dari +1. Jadi yang lulus itu adalah yang nilainya ini dan mana nih? Udah ya, cuma segitu gitu. Yang lulusnya adalah yang nilainya 98, yang nilainya ya 98, dan nilainya 93 gitu ya. Artinya batas akhir batas paling kecilnya 93 ke atas. Yang diterimanya cuma 3 orang. Nah, itu adalah untuk menentukan keputusan, sehingga yang ditaksir gitu ya, yang nantinya yang masuk ke psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung ini adalah orang-orang yang memiliki kategori skor di area ini, bukan yang di area ini, bukan area rata. Tidak menerima yang pintar, tapi menerima yang sangat pintar. Gitu. Jadi kita bisa dapat memahami
posisi dari skor itu berada di mana. Mungkin ini sudah dipahami ya oleh Anda. Ini adalah bentuk konversi. Konversi. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, namun kekurangannya bahwa si skor Z ini hanya misalkan ini matematika 60, 80, 90, 90, misalkan 81, 72, dan seterusnya. Terkadang skor yang dimasukkan dalam seleksi itu tidak hanya matematika kan, tapi bahasa Indonesia. Indonesia juga gitu ya, bahasa Indonesia 80, 95, 88, 75, 60 misalkan gitu ya, bahasa Indonesia. Nah, sayangnya kalau misalkan skor matematika dengan skor bahasa Indonesia tidak bisa dengan seperti yang sudah dioperasikan di sini gitu ya. Misalkan yang sama dengan yang ini, terus kemudian min-nya sama gitu ya. Ini kan dihitung dengan min yang sama, ini dengan min yang sama, min yang sama. Tapi kalau misalkan dua distribusi skor yang berbeda gitu ya, variabel yang berbeda, itu skor Z-nya juga beda lagi gitu. Skor Z-nya beda lagi. Ya, tidak bisa skor Z yang ini diberlakukan dengan dari skor Z yang ini. Misalkan gitu ya. Kita coba ini nilai matematika. Misalkan ini kita random aja. Paling kecilnya 65, paling besarnya 99. Kita punya 20. Kemudian ada nilai bahasa Indonesia. Matematika, nilai bahasa Indonesia. Tidak bisa misalkan minnya itu adalah misalkan minnya adalah average dari ini, misalkan. Jadi min bersama seperti ini tidak bisa. Tapi masing-masing harus min matematika, min MTK, dan min bahasa Indonesia. Itu average dari ini dan average dari ini. Oke. Average dari ini dan dari ini. Kemudian standar deviasinya juga sama, standar deviasi matematika dan standar deviasi dari bahasa Indonesia. Pembaginya pun dengan step saja ya, langsung standar deviasi dari ini dan standar deviasi dari ini. Tidak bisa bersamaan, tidak bisa digunakan bersamaan karena masing-masing memiliki variabilitas yang berbeda. Sehingga ketika misalkan ingin melihat Z-score dari matematika dan Z-score dari bahasa Indonesia adalah sama dengan 70 dikurangi oleh min matematika dibagi standar deviasi matematika gitu ya. Bagi deviasi matematika. Ini blok 4. Ini blok
4. Ya. Gitu. Nah, kita drag terus seperti ini. Tidak bisa yang ini dengan pembagi yang sama. Jadi yang skor bahasa Indonesia juga, misalkan 28 dikurangi min bahasa Indonesia, maaf, 4, kemudian dibagi oleh standar deviasi bahasa Indonesia. Nah, itu ya, drag. Sehingga kalau misalkan ada nilai di sini 86. Nah, 86 di sini skor Z-nya adalah 43, ya. Skor Z-nya 43, tapi 86 di bahasa Indonesia skor Z-nya adalah 49. Meskipun masing-masing ini 86, ini 86, tapi skor Z-nya berbeda karena pembaginya berbeda, gitu ya. Yakni minnya dan standar deviasinya berbeda. Nah, lalu bagaimana nih menentukan keputusan apakah ini yang paling besar yang mana ya? Tidak apa-apa karena ini seolah-olah menjadi karena sudah ada standar deviasinya, gitu ya. Artinya jaraknya yang tetap, gitu ya, jaraknya yang tetap. Kita bisa secara langsung mengkalkulasikannya, yakni dengan misalkan skor ini ditambah skor yang ini, nah, gitu ya, kurang lebih jadi kemampuannya 1,71 dan seterusnya. Walaupun biasanya, gitu ya, biasanya kalau karena masing-masing itu memiliki standar deviasi yang berbeda, gitu ya, dengan min yang berbeda, artinya seolah-olah masih belum comparable meskipun jaraknya yang sama. Belum comparable yang Z matematika dengan Z ini. Maka ada yang disebut sebagai skor komposit. Skor komposit adalah skor penjumlahan dari skor Z dibagi 2. Jadi dibagi rata antara standar deviasi dengan minnya. Nah, ini skor kompositnya. Nah, itu skor komposit. Jadi ini kemampuannya bukan 1,71 di dalam distribusi, gitu ya. Di dalam distribusi skornya adalah 0,86, gitu ya. Karena ada saling ini, gitu ya. Untuk membuat si skor kemampuan bahasa matematika dan kemampuan bahasa Indonesia si individu itu di mana, yaitu skor kompositnya adalah 0,86 si A ini, si B ini di sini dan seterusnya. Itu. Ini adalah disebut sebagai skor komposit. Skor ini ditambah ini dibagi 2, gitu ya, dibagi rata. Skor komposit. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Nah, gampang ya. Selanjutnya, gitu ya, selanjutnya. Problematika selanjutnya adalah, misalkan kita punya ini, ya, copy, ini. Nah, skor komposit ini, gitu ya, skor komposit ini kan berupa, nah ini misalkan si ini A, ini B, ini C, ini D, ya, si A ini
min 0,86 gitu ya. Misalkan di sini nih posisinya, gitu ya. Yang kedua 0,40 di sini posisinya. Ini 0,76 posisinya di sini misalnya gitu ya. Berada di sini. Nah, terkadang kita agak kesulitan memahami dari 0,86 gitu ya, 0,40, 0,76 dengan standar skor yang ada. Misalkan standar skor yang ada itu seperti misalkan nilai ini ya, nilai raport. Misalkan nilai raport ini kan biasanya itu bergerak dari 50 misalkan ya sampai dari 0 ya, biasanya dari 0 sampai 100 misalkan gitu ya. Atau jarang ya kalau misalkan ini meskipun bergeraknya dari 0, raport itu misalkan dari 50 sampai 100 gitu ya. Misalkan sehingga nilai 70 ini maknanya apa? Nilai 80 lebih mudah kita pahami gitu ya, nilai raport seperti nilai-nilai yang tadi gitu ya. Nilai yang Terus skor komposit dari matematika bahasa Indonesia nilainya berapa gitu ya? Yang sebanding dengan nilai raport. Nah, perlu ada yang disebut sebagai standardized score. Ya. Kalau tadi standard score, nah kalau yang ini, kalau standar score itu yang ini, nah nah standar score ini ya. Nah, tapi ada juga standardized score. Standardized score. Standardized score ini adalah skor yang distandarkan mengikuti bentuk dari penyekoran standar. Seperti misalnya nilai raport atau nilai IQ, misalkan nilai IQ atau nilai TOEFL. TOEFL kan kalau nilai IQ misalkan apa namanya itu ada yang 100, ada 120 misalkan ya, 110 dan selanjutnya. Tapi kalau nilai TOEFL rentangnya misalkan 450 ya, 500, 550 dan seterusnya. Ini adalah bentuk skor yang distandardize gitu ya, yang distandarkan. Sehingga kita paham maknanya. Nah, begitupun ketika misalkan kita sudah mengkonversi skor yang kita miliki menjadi skor Z dan juga skor komposit, karena misalkan yang diterima oleh psikologi UMB ini gitu ya. Psikologi UMB adalah anak-anak dengan skor seleksi 500. Misalkan 500. Kenapa? Karena 500 ini kita jadikan min-nya, misalkan min. Min sebutnya itu min hipotetik. Min hipotetik. Dengan satuan standar deviasi gitu ya, dengan satuan standar deviasi 100. Ya, standar deviasi. Jadi 400, 500, 600 gitu ya. Satuan standar deviasinya itu. Ini adalah standar deviasi hipotetik. Nah, untuk mengkonversinya adalah dengan cara min hipotetik ditambah standar deviasi hipotetik dikali Z. Gitu. Katakanlah misalkan min hipotetiknya 500. Lalu kemudian ditambah standar deviasinya 100 dikali skor min 0,86, skor Z-nya. Skor Z-nya adalah min 0,86. Sama dengan berapa tuh? Ada yang kalkulator.
ditambah 100 dikali min salah ya, 500 ditambah dikurang 86 ya langsung. Iya, 500 kurangi 86 ya, langsung 500 kurangi 86. Nah, jadi skornya adalah, skor tersandarnya adalah 414. Seperti itu gitu ya. Nah, tapi secara operasionalnya 500 tambah 100 kali min 400. Sehingga skor yang ini tidak lulus misalnya. Itu pun kalau misalkan 500 tambah 100 kali skornya 0,63. Jadi 563 ya. 63. Sehingga skor yang di atas misalkan skornya di atas 500 dan seterusnya. Ini adalah proses standardized score. Nah, standardized score ini tidak hanya dengan 500 tambah 100 gitu ya. Ada juga yang biasa digunakan adalah skor T gitu ya, 50 tambah 10 kali Z gitu ya. Skor Z-nya. Skor T. Jadi mengkonversi skor-skor yang ini misalkan katakanlah skor komisinya 86 dengan skor T. Skor T gitu ya. Dengan 50 ditambah 10 kali skor Z-nya. Ya, jadi nilainya 41,44 dan seterusnya. Ya, 46 dan sebagainya. Jadi distribusinya mengikuti distribusi yang ini. Nah, distribusi yang ini. T-score. Misalkan 46 jadi di sini gitu ya, sama dengan setara dengan skor Z sekian gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah mengkonversi dari skor-skor yang skor-skor yang asalnya skor Z menjadi skor yang dapat kita pahami gitu ya rentangnya. Sampai sini bisa ya, paham ya? Kemudian selain itu ada juga yang biasanya digunakan dalam konversi skor itu skor IQ. Nah, skor IQ ini memang terkenal konversinya adalah 100 tambah 15 kali Z. Ya, jadi standar deviasi hipotetiknya adalah 15. Kenapa disebut standar deviasi hipotetik? Karena taksiran dari standar deviasi di IQ itu adalah 15 atau rata-ratanya memang 15. Begitupun rata ininya gitu ya dari 100. Biar dipahami bahwa nilai 100 dalam IQ itu adalah berada dalam skor rata-rata gitu ya. Ada juga standardized score delta gitu ya, di mana delta ini 13 tambah 4 kali Z gitu. Seperti ini. Nah, bahasan dari skor standar ini atau skor Z ini cuma segitu aja sebetulnya gitu ya. Hanya mengkonversi dari skor. Nah, ini penting untuk memahami tidak hanya terkait dengan skornya saja atau angkanya saja, tapi juga pemahaman kita mengenai berada di posisi mana suatu skor itu di dalam suatu populasi gitu ya, atau di dalam suatu sampel dan juga di dalam satu distribusi. Apakah misalkan berada di
lebih tinggi dari rata itu berapa gitu ya, atau lebih rendah dari ratanya berapa, dan seterusnya. Biasanya dalam apa namanya itu, dalam menginterpretasikan sebuah skor tampak dalam statistik, kita harus tahu dulu bahwa skor itu ratanya berapa dan juga standar deviasinya berapa, agar untuk menaksir posisi dari suatu skor itu ada di mana dalam distribusi, sehingga dapat dipahami posisinya di mana, dapat dipahami bahwa kualifikasi dari satu skor itu ada di area apa gitu, sehingga nantinya kita akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Seperti tadi seleksinya misalkan hanya menerima 97% teratas katakanlah misalkan, atau cuma 50%, artinya area mana yang diambil gitu ya, yang bertepatan di Z-score yang mana gitu. Mungkin pertemuan kita ini cuma segitu aja sih sebetulnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tentunya ini nggak terlalu sulit ya kita pahami gitu ya. Setelah ini pembahasannya sebetulnya ke chi-square gitu, tapi chi-square ya nanti aja di inferensial gitu ya. Kita harus bahas dulu materi-materi mengenai inferensial gitu ya. Untuk terkait deskriptif tidak jauh dari konsep-konsep mean gitu ya, rata, tendensi sentral gitu ya, mean, median, modus. Lalu kemudian juga sampai Z-score ini juga memakai konsep variabilitas gitu ya, yaitu standar deviasi, varians gitu ya. Nah, nah ini juga ininya ya, disebutnya itu dalam memahami satu variabilitas itu sejauh mana sih standar deviasi itu berapa gitu ya, apakah misalkan cuma kerapatannya cuma berapa, kerapatannya tadi standar deviasinya 10 misalkan, kerapatannya sekian gitu ya. Kalau misalkan standar deviasinya 20, artinya kan kerapatan antar satu skor dengan skor yang lain itu juga cukup jauh gitu ya, cukup jauh. Nah itu mencerminkan distribusi yang seperti apa gitu ya, distribusi. Oke, mungkin cukup sekian saja sih sebetulnya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak dipahami? Bapak izin bertanya. Oke. Tapi lebih nanti ke UTS, Iya, Pak. iya. Nanti sistem UTS-nya untuk statistika gimana ya, Pak? Nantinya pakai Excel atau enggak, atau yang lain, Pak? Biasanya saya minta operasi dalam Excel-nya gitu ya, dan juga operasi dalam perhitungan manualnya gitu ya. Yang mungkin kalau perhitungan manual Anda fotokan lalu upload gitu ya. Kalau penghitungan operasi ininya juga kalian harus upload Excel-nya gitu ya. Atau mungkin juga dalam SPSS-nya menggunakan output dari SPSS-nya dikonversi ke PDF misalkan gitu ya. Kalau di SPSS-nya kan kalian sudah tahu ya, kemarin sudah saya jelaskan. Ya, iya sudah. Bahwa itu nanti UTS-nya seperti itu. Nanti mungkin banyaknya Anda mengupload hasilnya gitu ya. Seperti itu. Materinya.
Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ini ya. Kalau di PSPSS sebenarnya Anda seperti ini gitu ya. Pengoperasiannya mulai dari Anda misalkan untuk deskriptif statistik, itu tinggal klik analyze lalu deskriptif statistik frekuensi ya, kalau misalkan mengenai frekuensi ini. Deskriptif atau biasanya menggunakan explore ya, deskriptif statistik explore. Semuanya masuk ke dependent list ya. Nah, di statistiknya kita butuh deskriptif statistik gitu ya. Dan apa namanya itu histogram mungkin ya, histogram dan juga tes normalitas, biasanya normality test, plot di tes, dan segitu aja gitu ya. Nanti outputnya Anda keluar, nah di sini min-nya sekian, lalu kemudian mediannya sekian, lalu variansnya sekian, standar deviasinya ada sekian, 9,61. Nah, di sini standar deviasinya 9,61 ya. Tadi di sini standar deviasinya 9,4. Nah, gitu. Tadi ya, bahwa mestinya sih standar deviasi sampel gitu ya. Kalau tadi ini standar deviasi populasi. Kalau di sini standar deviasinya standar deviasi sampel gitu ya. Minimumnya, range dan sebagainya ada di sini gitu ya. Kemudian di sini juga ada tes normalitas. Nah, normalitas kalau signifikansinya di atas 200 seperti ini, itu artinya datanya mengikuti distribusi normal. Gitu ya. Kalau ini di atas 200, sebetulnya di atas 0,05 gitu ya. Di setiap signifikansi di atas 0,05 itu artinya signifikan datanya mendekati distribusi normal. Gitu. Walaupun tidak kelihatan kalau misalkan berbentuk seperti ini, mendekati distribusi normal. Nah, untuk deskriptif kita sampai sana, gitu ya, dan variansnya juga, gitu ya. Atau mungkin Anda lebih lebih bisa melihat grafik datanya aja dengan masukkan deskriptif statistik lalu deskriptif saja gitu ya. Hanya deskriptif saja, lalu kemudian kita masukkan dispersinya min, median ya. Dispersinya standar deviasi, varians, minimum dan maksimum gitu ya. Dan selanjutnya, nah untuk mendapatkan skor Z kita tinggal klik dari save standardized value as variable. Klik di sini, klik OK. Nanti hasilnya akan ada minimum, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, variansnya berapa, gitu ya. Di outputnya, nah di kotak di tabelnya nanti akan dapat skor Z-nya. Ini 1,24, 1,14, sama nggak di sini nih? Di sini 1,28, 1,17 gitu ya. Kenapa berbeda di sini? Karena tadi ya proses bentuk standar deviasinya tadi gitu ya. Standar deviasinya. Nah, itu standar deviasinya. Oh iya, standar deviasi di sini juga average-nya kan ini dibagi seluruh data. Harusnya misalkan ini ditambahkan dibagi n-nya n-1. Min-nya min ini gitu ya, min. Seperti misalkan kita masukkan di sini misalkan yang ini yang sampel ya.
sampel. Mungkin di sini itu adalah sama dengan sum dari data yang ini, gitu ya, dibagi dengan n-1, n-nya 19, misalnya bagi 19. Ini 20, ini 19, 86,31. Lalu kemudian standar deviasinya juga adalah apa namanya itu, jumlah dari standar deviasinya adalah jumlah dari X min, cari dulu X ya, X min X bar dikuadratkan gitu ya. Ini dikurangi rata-rata yang ini. Gitu ya. Jumlahnya adalah ini, kita kuadratkan. Ini kuadratkan dulu lagi dengan ini sumnya, sum dari sini, setanya adalah sama dengan jumlah dari ini dibagi oleh berapa? 19 ya. 112,1 variansnya ya. Lalu kemudian kita hitung 112,1 akarnya adalah 10,58. Nah, jadi standar deviasinya adalah 10,58. Nah, 10,6 kalau di sini gitu ya. Sehingga skor Z-nya pun nantinya akan berbeda gitu ya. Dengan ini dikurangi ini, lalu kemudian dibagi oleh standar deviasinya, dibagi oleh standar deviasi yang tadi ya, 1,54. 1,54. Ini makin melebar lagi ya. Apa tuh yang salah berarti? Nanti ya. Antara SPSS dengan Excel memang ada perbedaan ininya ya. Sehingga koefisien di sini agak berbeda gitu ya. Mungkin perlu ada pendalaman juga. Kenapa? Apakah misalkan degree of freedom-nya dimasukkan atau tidak? Apakah di min ataukah di standar deviasi atau apa? Nah, perlu pendalaman lagi gitu ya. Sehingga kita menemukan angka yang pasti. Tapi dari segi operasi itu sama seperti yang tadi. Gitu. Oke, mungkin kita cukupkan sekian saja dulu lah ya. Nanti kita saya berikan soal latihan lagi gitu ya pada Anda nantinya. Mungkin untuk latihan Anda yang sebelum UTS gitu ya. Jadi berbeda ya soal yang latihan. Nanti saya share-nya mungkin malam atau besok karena saya ini ada janji ya, jadi tidak bisa langsung. Nanti saya share lah intinya gitu ya. Karena ini pertemuan yang terakhir sebelum Lebaran, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga
ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Lebaran. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, gitu ya. Kalau misalkan ada kekurangan dan hal-hal yang menyinggung Anda, saya mohon dimaafkan. Dan kita buka lembaran baru setelah Ramadan ini berakhir. Gitu. Masih ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat Lebaran. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.